Sobat, kembali lagi di Sebat. Sebaiknya Anda tahu. Ketemu lagi sama Nadia Prameswari dan Mary Anggia. Kali ini kita nggak berdua aja, kita ada member baru nih. member Blackpink. Ya. Siapa dia? Ini ada Imona Putri. Yeay! Sendiri ya. Tidak. Siapa Imona Putri ini siapa? Oh, mungkin bisa menjelaskan Oh, kali ya. kamu jelasin dirimu dong. sendiri ke sobat-sobat di sana. Siapa aku? Aduh, Iya, siapa tahu dia nggak tahu gitu kan. Kalau aku sih tahu. Tahu ya. Siapa Mbak? Tahu Siapa? kan? Siapa? Kamu siapa? Kamu agak lupa siapa dia. Jadi siapa? Imona Putri ini adalah seorang MC, betul? Betul. Kemudian member dari kolektif The Mega Hits, betul? Betul. Terus juga mempunyai usaha side cleaning shoes, betul? Sheet cleaning shoes. Oh iya, sheet, ya, maaf, sheet sheet cleaning cleaning shoes. shoes, betul? Betul. Banyak juga ya ternyata ya. Lumayan. DJ juga ya, DJ Oh ya? iya, DJ juga. DJ ya? DJ. Aduh, ampun DJ. Aduh ya. Tapi kita ngundang dia di sini mau ngapain gitu? Mau nge-DJ? Ya enggak dong, enggak dong. Oh, enggak. Jadi kita bakal bahas tentang makanan ekstrim nih. Nah, kita mau tanya-tanya juga nih sama Mbak Imona. Mungkin udah pernah makan ekstrim apa gitu? Makanan paling ekstrim itu buat aku adalah makan royalty temen. Itu ekstrim banget ya. Ekstrim kalau banget, barang banget ya. Ekstrim. Kalau kamu nih ekstrimnya makan apa nih? Makan temanku sendiri. Ya. Jalan-jalan pelakor mbaknya. Enggak, aduh. Tapi itu aku belum pernah loh, cuma mencontohkan. mencontohkan aja yang ekstrim Aku tuh belum, apa iya, gitu kan. Oh gitu ya, baik-baik. Nah, kalau semisal apa namanya makanan ekstrim kalian itu kan emang bener ekstrim banget ya, ekstrim banget. Tapi kali ini kita bakal bahas makanan beneran Makanan nih, beneran ya. beneran. yang Jadi dibalik ekstrim. penampilannya yang ngeri-ngeri sedap gitu, tapi ada rasa yang luar biasa nikmat katanya sih. Katanya. Nah, ini ada beberapa makanan ekstrim di Indonesia yang sobat-sobat mungkin pernah coba atau penasaran gitu ya. Betul, Apa aja? Yang pertama ini ada ulat sagu. Ya. Mbak Imona mungkin udah pernah makan ulat sagu? Udah pernah, kebetulan mama aku tuh di Papua tinggalnya. Oh, stay-nya gitu. kemarin. Oh, gitu. Kemarin sempat stay di Papua, terus habis itu sempat main ke sana, terus udah nyobain makan makanan ekstrim, dan kebetulan aku juga orangnya kan rasa ingin tahunya tinggi banget, agak kepo, jadi suka banget nih buat nyobain hal-hal baru, apalagi yang ekstrim-ekstrim gitu. Ulat sagu udah pernah. Ulat salah sagu udah satunya. pernah. Dan menurut aku belum terlalu ekstrim. Nggak terlalu sih. ekstrim Belum. ya. Rasanya gimana kalau dari rasa tekstur? Rasanya itu sebenarnya kalau teksturnya lembut, blenyek kayak Blenyek apa sih? Blenyek tuh Blenyek apa sih? kayak squishy gitu ya? Squishy. apa ya? Lembek-lembek ya, gitu. kayak Gitu. gitu. Terus habis itu iya juicy gitu loh. Juicy ya, enak ya. Dia rasanya jauh lebih cenderung lebih ke lemak gitu sih, tapi gurih. Enak. Oke, jadi jadi emang- vitaminnya emang lumayan Tinggi. gitu. Oke, jadi emang ulat sagu ini ulat tuh sagu. makanan dari Papua ya. Betul. Terus dipanennya itu setelah 1 bulan. Ukurannya emang gemuk-gemuk gitu ya, kayak gemoy. Gemoy. Nah, cara masaknya itu ada macam-macam, bisa dibakar, bisa pakai rempah-rempah, dan juga bisa dimakan hidup-hidup. Iya, dimakan hidup-hidup biasanya. Kalau Mbak Pernah Imona coba yang biasanya apa? makan yang dimakan hidup-hidup, dia jauh lebih Oh, enak. ngeri ya, dia agak ngeri, aku gerak-gerak agak takut gitu ya. ya di mulut. Aku agak takut dari di sini. Dikit pas tengahnya terus kayak agak muncrat cerot. Enak lah. Enak itu kalau ada di dalam mulut. Muncratnya gimana? Cerot. Cerot ya? Oh. Dalam mulut tuh udah muncratnya paling gitu. terbaik gitu Oh pokoknya. iya, dibuat Baik. gitu ya. Disensor ya. Oke, disensor. Oke, nah di balik penampilannya yang seram, mengkonsumsi ulat sagu ini juga baik bagi Tadi ya kesehatan. kayak yang dibilang tadi ya, Iya. kayak protein. Kayak protein, betul. Terus juga ulat sagu mengandung berbagai macam asam amino. Oke. Dapat juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tak gampang terserang penyakit. Bagus untuk pembentukan otot dan dapat meningkatkan kecerdasan. Berarti sekarang dimakan cocok ya, karena kan lagi pandemi gini Oh kan iya, meningkatkan Imun kekebalan ya. tubuh ya, makanya ulat sagu kan nyari vitamin C susah kan, ulat sagu aja gitu. Ulat sagu aja. Jadi iklan. aja, Sagu iya. aja. Di sini ordernya. Tapi bener nggak sih gitu ya? Mungkin ya bener nggak sih kalau main Kalau dari beberapa orang yang di sana memang bener sih kalau menurutnya. Tapi kan pro dan kontra ya, biasanya ada orang yang nggak suka juga dan ada orang yang emang mempercaya itu memang khasiatnya banyak gitu. Tapi kadang kita tuh tersugesti sih.
kalau bilang ulat sagu ini kaya kan protein bisa bikin kita kekebalan tubuhnya naik, tapi sugesti kita kayak oh berarti habis makan ini sehat, jadi sehat. Oh, Sebenarnya iya. belum tentu juga gitu. Tapi kan sudah ada ininya tuh, penelitiannya. vitamin. Ada penelitiannya pasti ada di Oh, Google. ada. Oh, di buku, ntar aku beli ya buku. Ada lagi apa lagi ya? Selanjutnya ini ada sate biawak. Oh, Sate sate biawak. biawak. Biawak tuh yang mana sih? Biawak tuh setipe bunglon tuh nggak sih? Yang modelnya kayak bunglon gitu nggak sih? kayak Biawak tapi buaya gitu. Buaya versi kecil nggak sih? Iya. Oh, mini ya? Iya, mini. Biawak Iya ya. kan? Kadal. Kadang lebih kecil ya. Kadal kecil. Terus juga Soalnya kalau di rumahku Oke. banyaknya buaya bukan biawak, jadi bingung. Oke, suara buaya itu gimana sih? buaya yang mana Suara nih? buaya, bentar aku panggilin. Mas, suara buaya gimana? Enggak. Suara buaya tuh. Ya, itu udah suara suara buaya buaya itu. itu. Buaya ya. Itu bener suara buaya tuh. Kamu sedih banget kayak jalan sama aku aja itu suara buaya. Oke. Kaki kamu bisa berjalan nggak? Iya. Bisa. Yaudah Jalan kapan yuk. Asik. Oh gitu ya model-model Buaya. Oke. Iya, membayangkan biawaknya aja udah serem nggak sih? Mau Iya. makan apalagi gitu merinding. Tapi bagi sebagian masyarakat di Indonesia, mengkonsumsi sate biawak ini selain nikmat, konon katanya juga berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit kulit dan asma. Oh, gitu. kalau asma berarti sama dengan kayak kita konsumsi Ular kelawar nggak? gitu Oh, juga iya. nggak sih? Ular iya nggak sih ular? Ular, Kulit aku belum ular tahu sih, atau tapi apa gitu? kelawar katanya juga bisa Oh, gitu menyembuhkan ya? asma katanya. Oh. Ya padahal Khasiat. apa namanya? Aku dulu juga punya asma, tapi aku nggak makan-makan gitu sih, aku ditransferin gitu, jadi transferin duit gitu aku langsung sembuh. Ya, kalau itu mah. baik. Oke, siap. Aku juga biasanya pusing sih kalau misalkan lagi nggak ada iya duit kan? tuh. Di transferan masuk langsung, aku sembuh. gitu. Sudah paling terbaik gitu pokoknya ya. Otomatis ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, buat sobat-sobat mungkin yang masih belum tahu bentuknya gimana tuh tadi sate biawak, Iya, bentuknya bisa terus ulat liatin. sagu, langsung aja saksikan video berikut ini. Oke, selanjutnya kita punya menu lagi nih namanya tokek goreng. Tokek Udah pernah belum? Ya belum pernah. Tokek itu di suaranya yang ada tokek gitu kan? Iya. Suaranya gimana sih? Tok tok. Iya, aku kadang gitu. suka ngitung gitu loh. Yang buat suka tokek. ngitungin. Iya, enggak gitu. Enggak kan. sih, kalau aku Ini kalau udah bunyi 7 kali deset. Iya, 13. Oh, 13. Kalau di tempatku 13. Aku 7 kali, pokoknya ganjil itu. Nah, di tempatku sering banget tuh 7 kali. Banyak setan dong berarti. Apa kali itu termasuk setan nih? kepercayaan aja. Ya, Mungkin gimana? kamu itu sebenarnya ada Adalah makhluk halus gitu Iya. ya. Oke. Makhluk halus. Berarti belum pernah ya? Berarti belum pernah ya? Belum, makan belum tokek pernah goreng ya? kalau tokek tuh. Aku juga belum pernah sih. Aku juga belum sebenarnya. pernah Kamu sih, belum? belum pernah sih. Serem. Katanya tuh kalau kita mengkonsumsi tokek goreng ini, ya tokek sih mau digoreng, mau diapain gitu ya. Itu serem. Itu bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, asma, terus juga meningkatkan stamina bagi kaum pria. Oh, wow. Wow. Wow, berarti kalau gitu habis ini aku akan cari tokek sebanyak. Wow, supaya goreng di rumah. Betul. Enggak, soalnya biar glowing kan, biar Biar glowing. glowing, Bukan ya. buat yang lain. ya biar cocok. Bahkan seorang profesor pun dari University of China, Wang, ini namanya Wang, mengklaim mengklaim bahwa tokek dapat menjinakkan tumor ganas dan kandungan gitu. lain dalam tokek berkhasiat menyembuhkan penyakit berat yang lainnya. Penyakit gitu. berat. Penyakit berat apa? Sambil bawa batu berarti. Iya betul. Iya makanya Berat, berat. Nah, mungkin karena ini harga sejenis berbagai jenis tokek itu tergolong mahal. Di Indonesia sendiri tokek biasanya diolah dengan cara digoreng dan dapat ditemui di berbagai daerah di Pulau Jawa. Oh gitu. Tapi di kampungku nih ya, ada tuh bapak-bapak tiap malam Cari tokek ya? Iya nyari tokek. Aku sering lihat juga di TV. Tapi itu kan dijual buat Iya, nggak tahu sih ya dijualnya buat Oh apa. iya sih, maksudnya lihat di TV suka pada orang nyari tokek gitu buat dijual, nggak tahu dibuat Iya, apa iya gitu kan. makanya itu betul. Oke, selanjutnya ini ada cacing nyale. Bener ya namanya cacing nyale? Cacing nyale. Iya. Aku baru denger sih, ini dari mana sih? Iya, ini dari Lombok. Oke. Ya, ini merupakan Hmm. makanan tradisi dari ajang pencarian Pak pencarian bakat maksudnya. Pencarian cacing laut di antara bebatuan karang.
Nah, Mbak cacing nyale. Limon pernah ini nggak nyobain ini cacing Eh, nyale? kalau cacing nyale, aku nggak tahu itu namanya cacing nyale apa nggak ya. Cuman pernah tuh teman-teman dulu emang waktu kita ke Gili dia emang nyari-nyari cacing langsung ditelan gitu tapi mentah. Kayak ini dia modelnya makan kayak ulat jelly. sagu Dia agak No, ekstrim kalau ya. kalau ulat sagu kan kita gigit di dalam mulut gitu kan. Nah, itu langsung Juicy. Dia langsung telan. Habisnya Dan gimana? rasanya emang kayak jelly biasa aja gitu. Ngefly gitu nggak? Oh, nggak nge-fly juga sih. Tapi emang rada sedikit baunya menyengat gitu. Gimana bau apa? Menyengatnya itu Bau apa? Bakaran? amis atau Sedikit amis. Oh. Nggak amis. ya mungkin karena emang dari air bawah Karena karang. air ya, karena Kayak air mungkin juga. laut Betul, kan. karena Heeh. itu mungkin. Nyale. Tapi aku juga sering kok cacingan gitu. Oh, sering cacingan. Ya, habis makan Mungkin kamu nggak cacingan ini, gitu. oh. Gak nyambung. Kamu nggak ini, Jakarta ini, mau kamu bawa minum golok. Ya obat. udah, gak nyambung. Obat cacing harus diminum berapa bulan sekali sih? 6 bulan. Oh, aku kayak Ini sakit cacingan kalau aja kayak mengerti nih. Mbaknya Oke, kayak ngomongin aku. cacing ini dipercaya oleh masyarakat setempat memiliki manfaat buah untuk kesehatan tubuh. Oh, terus ada lagi nih yang lucu. Apa nih? Jadi kalau orang lajang memakan cacing, dia dipercaya akan segera menemukan Yuk, teman-teman yang jomblo. teman-teman yang apa jomblo, nih? belahan hatinya. Teman-teman yang jomblo. Langsung nyari ya. Kurang ajar juga ya. Oke. Baik, kita harus jualan gitu ya. Aku mau bikin si open PO cacing ini untuk mencari jodoh. Jadi aku harus coba dulu kali ya. Iya, kamu harus coba Cocok dulu. buat teman-teman yang Biar jomblo terbukti. ini pokoknya. Kalau udah terbukti gitu aku jual ya. Nah, Jadi aku akan betul. promoin di Instagramku nanti. Oke. Banyak banget kok temanku yang jomblo tuh yang ada di luar, teman-temanku juga banyak yang jomblo. Iya, aku bakal coba itu. Jomblo. Oh iya, Aduh, maaf Mbak, nggak niat. gimana dong? Kita kalau dia minat tolong DM Instagram aku. Pencarian jodoh ya. Terus kalau buat cowok nih, untuk kaum lelaki, katanya kalau makan cacing nyale ini membuat tubuh semakin perkasa. Wow, perkasa. Jadi kayak Hulk gitu ya. Apakah benul? Oh, itu orang. Oh, benul. Terus kalau buat ibu-ibu jadi Awet muda. berarti nggak usah pakai skincare. Ya perlu lah, Iya, tetap iya, tetap perlu dirawat tuh, perlu. Itu kan Gitu. sebagai pendukung. Oke. Tuh. Biar besok aku Kemudian beli deh. ini ada yang namanya makasam. Pakasam. Pakasam. Sorry. Pak Asam gitu. Bukan. Oh, Pakasam. Nah, Apa nih? Biasanya makanan yang sudah lebih dari 2 hari harus langsung dibuang kan. Tapi berbeda di Kalimantan Selatan nih. Di sana ada salah satu makanan khas Kalimantan Selatan yang sengaja dibiarkan membusuk sama berminggu-minggu kemudian dimakan. Oh my god. Oh my god. Udah Kalau tahu di belum? tempatku itu namanya adalah Tempatmu di mana nih? Yang jelas Madiun. agak adalah orang-orang jangan blendrang. Jangan blendrang. Apa tuh? AKA jangan yesterday. yesterday. Jadi, itu tuh masakan-masakan nget-ngetan jangan nget-ngetan. Bentina dinget di pangan Nget-ngetan man. dinget. Nanti lonyet deh. Tapi apa nget-ngetan? Nget-ngetan. Tahu nggak sih guys nget-ngetan itu apa? Nggak tahu ya. Translate-nya di bawah ini ya. Editornya kasihan, editornya kasihan. Editornya tahu. I don't understand, nget-ngetan. Tadi itu yang di Kalimantan ya, itu namanya pakasam ya. Pakasam, betul. Bahan dasarnya itu dari fermentasi ikan air tawar yang memiliki rasa yang sangat asam. Makanya bilang pakasam gitu kan, Pak asam. asam. Iya kali yang nggak tahu sih. Proses pembuatannya yaitu ikan dibersihkan, kemudian direndam di dalam larutan air garam selama 2 hari. Setelah itu diberi bakteri asam laktat. Lalu disimpan selama berminggu-minggu baru kemudian bisa dinikmati. Ini kayak makanan Korea itu tuh kimchi, ya kan itu juga Kimchi. fermentasi kan dia. Nah, hampir-hampir kayak gini mungkin ya. Iya kayak makananku sehari-hari kan kimchi, aku kan dari Korea gitu. Oh gitu ya. Kamu satunya kimchi kali ya. Opa. Selanjutnya nih makanan ekstrim juga. Itu ada sate ulat bulu. Oh, ada ya? Ada. Ada di sini ada tulisannya. Itu nggak gatel itu di Nah mulut itu ya waktu padahal dimakan. kita kena aja gitu Kan udah dulu kan gatel-gatel gatel-gatel gitu ya. Bener banget tuh. Kayak cewek-cewek sekarang gitu kan ulet bulu banget ya, gatel. Waduh, ini pengalaman banget sama cewek-cewek zaman sekarang nih. Kenapa? Pengalamannya ini ya, ditikungin nama yang gatel-gatel ya? Iya lumayan gitu ya, jadi kayak ih ulet bulu banget sih lo gitu. Balas dong. Jangan lupa ya, pakai kaltit. Obat gatel Oh iya, maksudnya. tahu. Biar nggak gatel gitu kan. Oke.
Makanan ini berasal dari Purworejo di Jawa Tengah. Deket dong sini doang ya kan? Iya, sejam doang. Di mana warga di sana percaya bahwa daging ulat bulu tersebut bisa menyembuhkan sakit gigi. Sumpah ya, aku kecilnya di Purworejo tapi aku nggak tahu nih ada sate ulat bulu. Kamu kurang jauh mainnya. Itu padahal Purworejo tuh udah Mainan layangan terus loh. Kurang Jadi jauh. nggak tahu tuh. Ini Purworejo bagian utara selatan. Mungkin kamu di bagian mana tadi ya? kamu tahu. Barat daya, aku aja bagian nggak barat tahu daya. Aku di mana nih. Aku asal ngomong aja sih. Wait, tapi ulat bulu ini bukan sembarang ulat bulu. Oh, yang spesial ya. Spesial. Ini yang premium. Ulat bulu yang digunakan sebagai bahan dasar dari makanan ini adalah ulat bulu dari pohon turi yang tidak menyebabkan gatal-gatal pada kulit dan aman dikonsumsi. Berarti agak branded gitu ya. Iya, Premium kan, jadi branded Pohon gitu turi loh. ini apa sih di daerah Kaliurang itu ya? Bukan. Oh, beda ya. Turi Ki. Nah, ya Beda ya? aduh, ceweknya keluar. Mbak Iman belum pernah makan ya sate ulat bulu belum ya? mau kalau ulat bulu belum. Tapi udah pernah dengar belum sebelum ini? Di rumahku banyak juga. Ulat bulu ya Aku kan? suka gatal-gatal. Gatal gitu kayak, ih apaan sih ini gila nih gatal banget. Gila lu gatal banget. Gila. Terus ada ini ada lagi loh. Apa ini makin ekstrim ini? Aduh. Yang terakhir nih ekstrim sih, menurutku ekstrim banget Ekstrim menurutku banget. yang nggak tahu kalau menurut kalian sih. Ini otak monyet dan kera panggang. Hah? Ini otak kera maksudnya. Otak monyet dan otak kera panggang. Bukan kera panggang. Otak monyet dan kera panggang. Berarti ada dua makanan, otaknya sama monyetnya Ah, gitu. iya, ada. Iya kan? Iya, ada Habis dua diambil otaknya terus Keranya dipanggang. dipanggang. Agak kejam ya. Agak. Kalau otak sapi sih enak sih, kalau otak sapi. Tapi kalau otak Soalnya kan ini kan hewan yang dilindungi kan. Iya, secara salah hukum satu. dilindungi. Tapi kalau secara tradisinya memang ya di orang-orang sekitarnya mungkin mempercayai itu. ini dari makan-makanannya. di daerah mana sih? Kalau yang otak monyet tadi ini? Ini ada di daerah Tiongkok. Jadi berawalnya itu dari daerah Tiongkok. Nah, sejak dinasti Qing. Oh, aku sering lihat di film-film Ya, sih. itu. Nah, kemudian tradisi ini menyebar dan masuk juga ke Indonesia. Oke, pengen nyoba. Gunung Lakor. Lakor? Gunung Lakor, ada di Gunung Lakor juga itu. Kalau mau nyoba kayaknya boleh deh, cuman karena emang udah dilindungin kayaknya enggak deh, kasihan Iya, nggak sih? kasihan, iya, Karena kan dia benar-benar. mirip-mirip kayak manusia gitu juga kan. Soalnya kan berakal ya, maksudnya pinter kan. Betul, betul. Iya, gitu kan. Salah satu hewan yang sedikit sempurna. Iya, Sedikit. Gimana Ya, sih? hampir Sempurna, hampir hampir, sempurna, bisa iya. mendekati manusia. Mungkin orang mikirnya kalau makan itu bisa jadi tambah pinter kali ya. Bisa jadi Mungkin ya, mungkin. Oke, nah penelitian terbaru menyebutkan bahwa otak monyet dapat menyebabkan sebuah penyakit yang amat jarang dan nggak bisa disembuhkan. Oh, jadi ternyata malah bahaya loh. Iya, mungkin ada yang mungkin itu bisa menyembuhkan atau mempunyai khasiat lain, tapi juga satu sisi dia bisa menyebabkan sebuah penyakit. Atau mungkin orang-orang mereka nggak tahu kalau ternyata ini berbahaya. Mungkin Karena juga, rasa mungkin enak juga. sih, ya kan ikut tradisi doang, ternyata pas udah ada penelitiannya ternyata ini bahaya. Bahaya, betul. Penderita penyakit ini ditandai dengan hilangnya ingatan, Oh iya. perubahan kepribadian dan halusinasi, menurunnya kecakapan berbicara, postur berjalan yang berubah, dan serangan jantung. Serem juga sampai. Mbak, belum selesai syuting nanti dulu. Kasihan nih repot yang nggak tahu. Actingnya bagus ya, kamu mantap. Aduh. Kalau Mbak Imun tadi kan udah makan makanan ekstrim kayak ulat bulu, ulat sagu. Ulat bulu dia belam. Iya, ulat sagu. Itu rasanya gimana sih pas makan? Mungkin awal-awal makan gitu kan, baru pertama kali makan gitu perasaannya gimana tuh? Perasaannya biasa aja karena aku emang Tapi tipikal nggak orang dirasa yang dia terus, dia kan pengen yang tahu ini, slow gitu. kepoan gitu. Kepoan Jadi ya. waktu dimakan ya rasanya agak juicy. Oh, gini Malah doang nyari-nyari ya. rasanya gimana nih? Nanti matanya kegigitnya gimana ya kayak gitu. Oh iya, Terus bener-bener. nanti dia makanya pengennya makannya lembut biar nanti di dalam nggak klugut-klugut. Oh iya, bener-bener juga, bener Iya, juga. betul bener juga. digigit-gigit terus gitu. Kalau makan kelawar Kelawar udah udah pernah belum? Kelawar udah pernah. Oh iya, di mana Udah makan? pernah aku di Gua Lawa. Jadi di Gua Lawa tuh ya Jawa Timur tuh emang banyak banget kelawarnya gitu. Terus emang Dimasak apa tuh? Dimasak apa? Kata ini tongseng. Di tongseng tongseng. kelawar. Selain kelawar juga ada ini katak. Aku pernah kalau katak. katak. Tapi aku tetap geli sih. Dari Mak. SD aku sering makan itu. Iya. Kayak Kayak itu apa namanya? enak tuh menurutku. Enak ya? Kayak daging ayam biasa ya? Suike. Suike. Kayak daging ayam biasa gitu ya? Lebih enak sih menurutku. Lebih enak karena dia kan kerendam air terus kan. Jadi agak blank. kayak mana gitu kan. Kalau aku mau nanya tapi Tapi gimana gitu, agak
lagi ekstrim, kalau ini ekstrim banget boleh, ini. boleh. Ada ekstrim banget. Ditanya yang nggak sih? Ditanya nggak? Ada Ada nih, aja, boleh ada aku aja. jawab sendiri, boleh aku baca sendiri. Baca dan jawab ya. Makan daging koruptor. Aku pengen banget loh ini makan ini. Serius aku pengen banget. Kayak apa rasanya? Belum kesampaian Sampean. makan ini. Aku tahu nih Soalnya aku kayaknya. pernah ditindas nih sama model-model Kayaknya aku tahu yang dimaksud ini siapa kan? oh, jangan di-mention. Jangan, Jangan jangan, di-mention. koruptor Jangan lokal kan? di-mention. Apa? Koruptor lokal, iya kan? Wow, itu tuh Oh, internasional. standarnya sih katanya udah nasional. Oke, nasional. Katanya. Klaimnya. Gitu ya, cuman personal branding mungkin ya. Yummy banget kan, yummy banget kayaknya. Yummy lah dua. Waduh. Aku nggak ikut Kacau, ikutan kacau, ya. Aku nggak kacau. ikut ikutan yang ini. Kok ini kok kayak ngomongin ini ya, percintaanku banget ya kayak gitu ya. Iya. Enggak, masa laluku gitu, masa laluku dulu pernah gitu. kayak gitu. Iya, masa laluku juga kayak sakit gitu. banget gak sih? Nggak Tapi apa-apa, sekarang wajar. di masa yang akan datang mungkin Masa aku yang akan datang. tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang yang seperti itu. Karena mungkin Amin ya. ya amin, semoga jauh lebih cerdas. Ini kenapa kita jadi gibah gitu? Nggak boleh ini kita ngegibah di sini. Nggak. Semua yang kita obrolin tadi bercanda. Tapi agak-agak serius. Serius. Iya, Bercanda tapi serius. Bercanda tapi slek gitu, Nusuk, nusuk. serius gitu. Kalau ada yang Nusuk. merasa ya itu kamu, emang kamu gitu, kamu. Dilanjut di belakang layar aja Aduh. ibu-ibu. Baik ya. Jadi gimana sobat-sobat? Mungkin sobat-sobat udah ada yang pernah makan dari beberapa makanan ekstrim yang kita sebutin, atau mungkin Baru pengen nyoba. atau juga mungkin ada yang udah pernah makan makanan ekstrim selain yang kita sebutin. Boleh langsung cerita di kolom komentar supaya kita bisa tahu nih, dan kita bisa mention ya di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya. Kita juga makasih banget buat Mbak Imona Putri. Sama-sama. yang ada di sini. Terima kasih udah diundang di sini. Iya, Seneng ya banget ampun. aku. Artis sibuk bisa datang ke sini. Aduh. Bisa gabung lagi ya, kita ngomongin sesuatu yang mungkin salam apa gitu kan, ya kan? Oke, nanti aduh, salam masyarakat ini, silaturahmi gitu iya. maksudnya. Salam Kita- sejahtera. Iya, ini aduh. Sobat-sobat jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen tadi ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notification-nya supaya nggak ketinggalan tayangan-tayangan dari kita. Iya, oke. Nadia Prameswari. Mary Anggia dan Imona Putri. pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.